Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 2 ya, di bulan Agustus 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan tipis banget di 0,27% ya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index juga ada penurunan meskipun menyusul adanya penurunan juga ya dari beberapa aset-aset kripto yang mengiringi ya. Dan sekarang posisinya di 58, masuk di area netral. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya setelah penurunan kemarin kalau kalian mengikuti ya pergerakan dari Bitcoin ini, dan masih mempertahankan harganya di 64.400-an dolar guys. Dan begitu juga untuk Ethereum mengalami penurunan ya di 0,8% tipis. Untuk Solana ada penurunan di 2,7%, XRP di 4,5% ya. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya memang memerah ya mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri di Coin Market Cap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk pergerakan harga di time frame weekly ternyata ada penembusan ya di MA20 time frame weekly, dan sebenarnya ini kalau kita lihat secara pola kurang bagus, apalagi sempat menembus di harga sekitar 63.000 dolar ya yang merupakan support di candle sebelumnya, dan ini mengindikasikan adanya bearish engulfing juga. Dan kalau kita asumsikan seandainya ya kita tarik garis lurus ke sini arah horizontal ya, maka ada kecenderungan untuk turun lebih dalam lagi ya seandainya kalau close candle di minggu ini berada di bawah MA20 ini ya, dan bisa saja akan mencoba membentuk pola baru atau lower low berikutnya ya setelah di weekly sebelumnya sekitar bulan lalu ya di harga 55.800, dan bisa saja seandainya di titik Fibonacci retracement 0,236 ini tidak bisa mempertahankan harga dari Bitcoin, maka ada kecenderungan untuk turun lebih dalam lagi ya, mungkin akan mencoba retest di harga sekitar 52.400-an guys. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh beberapa ataupun mungkin banyak hal ya yang tentu saja berhubungan dengan Bitcoin ini. Jadi kita tunggu aja untuk close candle di weekly minggu ini apakah akan valid atau enggak, nanti kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir dari The Deviant, diinformasikan bahwa MicroStrategy melaporkan adanya kerugian di kuartal kedua ya, dan merencanakan penjualan saham senilai 2 miliar dolar guys untuk mendanai pembelian Bitcoin lagi. Dan sekarang memegang sekitar 226.500 Bitcoin guys. Jadi MicroStrategy melaporkan kerugian kuartalan kedua ya secara berturut-turut dengan pendapatan bersih sebesar 102,6 juta dolar ya untuk kuartal kedua di 2024, dan dibandingkan dengan 22,2 juta dolar pada kuartal kedua 2023 kemarin guys. Nah, perusahaan ini mengambil biaya penurunan nilai terhadap kepemilikan Bitcoin senilai 14,5 miliar dolar. Terlepas dari kerugian tersebut, MicroStrategy mengakuisisi 12.222 Bitcoin seharga 805,2 juta dolar ya di kuartal kedua, sehingga total kepemilikannya menjadi 226.500 Bitcoin. Perusahaan ini mengumumkan pemecahan saham 10 untuk 1 ya yang berlaku efektif pada 7 Agustus 2024 dan berencana untuk menjual hingga 2 miliar dolar dalam bentuk saham baru untuk mendanai pembelian Bitcoin tambahan. CEO Michael Saylor bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin per saham setiap tahun sebesar 4-8% ya selama 3 tahun ke depan, dan total pendapatan MicroStrategy untuk kuartal kedua adalah di 114,4 juta dolar dengan EPS minus 5,74 dolar guys. Jadi kita tunggu aja apakah dengan pembelian berikutnya dari MicroStrategy ini, khususnya si Michael Saylor ya sebagai CEO-nya ini, bisa men-trigger pergerakan harga Bitcoin selanjutnya guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya info dari Coin Paprika, diinformasikan bahwa adanya penundaan untuk testing ya ataupun pengujian yang berdampak pada peningkatan atau upgrade Pectra dari Ethereum guys. Jadi pengembang untuk Ethereum menghadapi penundaan pengujian dengan peningkatan Pectra atau upgrade Pectra yang menimbulkan kekhawatiran tentang kompleksitas dan interaksinya dengan fitur-fitur jaringan yang ada. Dan saat Ethereum merayakan hari jadinya yang ke-9,
para pengembang menghadapi tantangan yang signifikan ya dalam menguji dan mengimplementasikan Pectra yang merupakan upgrade besar berikutnya ya untuk jaringan Ethereum ini guys. Dan selama panggilan All Core Devs baru-baru ini ya, para pengembang mendiskusikan masalah pengujian yang memperlambat kemajuan dalam interaksi jaringan pengembang DevNet baru-baru ini. Peluncuran DevNet yang pertama menghadapi masalah karena adanya masalah pada EIP 7702 yang menyebabkan beberapa fork yang menyulitkan pendeteksian bug. Untuk mengatasi hal ini, para pengembang dengan cepat menggunakan DevNet 2, tidak termasuk EIP 7702 ya, dan berkonsentrasi pada Ethereum Improvement Proposal atau EIP lainnya. EIP 7702 yang memungkinkan ya sebuah alamat Ethereum baik itu externally owned account atau EOA atau wallet untuk sementara mendapatkan kemampuan kontrak pintar untuk satu transaksi. Namun masih ada pertanyaan tentang apakah kemampuan ini harus dibatasi pada alamat EOF seperti yang dikatakan oleh pengembang Nethermind Ahmad Bitar dalam panggilan tersebut guys. EOF merupakan format baru ya untuk kontrak Ethereum dan telah menjadi bagian paling kontroversial dari upgrade Pectra ini ya selama setahun terakhir karena kekhawatiran tentang efek samping yang tidak terduga dan potensi upgrade untuk cakupan dalam pembaruan serumit The Merge di 2022 ke Proof of Stake guys. Dan aspek Pectra ini masih dalam tahap pengujian dan belum diintegrasikan ke dalam DevNet. Dan menurut Dano Verin, seorang kontributor Ethereum independen, dan Mario Vega dari tim pengujian Ethereum Foundation sedang mengembangkan cara-cara baru untuk menguji kode untuk potensi masalah guys. Sementara untuk pengujian diprioritaskan, grup ini telah berjanji untuk meninjau kembali integrasi EOF dalam 2 minggu karena EOF merupakan penghambat dalam penyelesaian EIP 7702 ya. Dan DevNet yang ketiga akan memperkenalkan kembali EIP ini bersamaan dengan perubahan terbaru lainnya. Ada beberapa pendapat yang berbeda ya mengenai apakah ini harus diimplementasikan ya pada mainnet Ethereum atau ditangguhkan ke solusi layer 2. Banyak tim ingin melihat lebih banyak kemajuan di Pectra ini ya sebelum mencapai konsensus tentang EIP 7212 dan perubahan yang tidak penting lainnya. Upgrade Pectra ini melibatkan perubahan dan peningkatan yang signifikan ya pada jaringan Ethereum dengan EOF yang sangat menantang, dan EOF ini bertujuan untuk meningkatkan format kontrak Ethereum, menawarkan fungsionalitas dan pengoptimalan baru. Namun, pengenalannya telah menimbulkan kekhawatiran ya tentang potensi interaksi dengan EIP lain dan kompleksitas keseluruhan dari upgrade ini guys. Komunitas Ethereum sangat berhati-hati dalam mengimplementasikan perubahan yang secara tidak sengaja dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja jaringan, dan oleh karena itu proses pengujian dan validasi sangat penting untuk memastikan bahwa upgrade berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah yang tidak terduga guys. Dan terlepas dari tantangan yang ada ya, para pengembang ini tetap berkomitmen untuk memajukan upgrade Pectra ini, dan fokusnya adalah pada pengujian atau testing menyeluruh dan evaluasi yang cermat ya terhadap setiap komponen untuk memastikan bahwa implementasi akhir memenuhi standar tinggi yang diharapkan oleh pengguna Ethereum guys. Dan kita tunggu aja guys, ini cukup menarik ya untuk upgrade dari Ethereum selanjutnya ini yaitu si Pectra ya. Dan kita tunggu aja nanti kira-kira apakah bisa berhasil atau enggak, karena ini masih banyak kontroversial ya di dalamnya karena efek dan juga mungkin kerumitan yang ada ya, dan hampir mirip sulitnya pada saat The Merge di 2022 kemarin yang persiapannya itu lebih dari 2 tahun ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi ini cukup menarik, kita tunggu aja nanti seperti apa ya untuk upgrade Pectra ini guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari CryptoNets diinformasikan di sini guys bahwa Phantom akan berganti nama guys menjadi Sonic Labs yang mengalihkan fokus dan meluncurkan token baru katanya. Jadi transisi ke Sonic Labs mengikuti pengumuman sebelumnya ya tentang peluncuran Sonic Labs dan Sonic Foundation, di mana Sonic Labs akan berfokus untuk memajukan aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan membentuk kemitraan, sementara untuk Sonic Foundation akan menangani tata kelola dan manajemen perbendaharaan untuk jaringan. Perubahan nama ini sejalan dengan peluncuran Sonic yang akan datang, sebuah platform layer 1 yang dirancang untuk transaksi yang cepat dan aman yang kompatibel dengan Ethereum. Dan Sonic ini menjanjikan kinerja tinggi dengan lebih dari 10.000 transaksi per detik ya, dan waktu konfirmasi 1 detik saja. Sonic Labs akan memperkenalkan token S menggantikan FTM Phantom melalui airdrop yang besar ya, dan ada opsi staking juga serta program insentif.
Meskipun Sonic Labs telah sepenuhnya bertransisi dari Phantom, platform Sonic ini diperkirakan akan memulai debutnya pada kuartal keempat tahun ini guys. Pendukung utama untuk Sonic Labs termasuk tokoh-tokoh terkemuka ya, seperti CEO dari Compon yaitu Robert Lesnar, ada CEO AAV yaitu Stani Kulechov, kemudian ada CEO Frax Finance yaitu Sam Kazemian. Jadi ini cukup menarik ya. Setelah adanya info untuk perubahan pada jaringan Polygon dengan token POL-nya ya, sekarang ada lagi dari Phantom yang akan berganti nama menjadi Sonic Labs dengan meluncurkan token baru. Ini cukup menarik guys, dan kita tunggu aja apakah ini akan menjadi trigger yang positif ya bagi Phantom itu sendiri. Nanti kita akan update lagi guys, oke? Dan kita akan lihat nanti bagaimana kinerja dari jaringan baru ini yaitu Sonic, apakah akan lebih baik dari Phantom atau enggak, atau mungkin akan menjadi saingan bagi blockchain-blockchain yang lain guys. Oke. Kemudian selanjutnya kita lansir dari The Deviant ya, diinformasikan di sini bahwa Arbitrum akan memperluas untuk rantainya ya, atau rantai orbit di luar ekosistem Ethereum guys. Wah, ini menarik ya. Jadi komunitas Arbitrum hanya tinggal beberapa jam lagi untuk meloloskan proposal tata kelola ya, yang memungkinkan para pengembang untuk meluncurkan rantai orbit atau orbit chain di luar ekosistem Ethereum. Proposal tata kelola Arbitrum yang mengadvokasi perluasan tumpukan teknologi orbit ke jaringan baru tampaknya akan disahkan, dan para pemegang ARB ya, yang merupakan token dari Arbitrum ya, telah memberikan suara mendukung proposal tersebut dengan dukungan 83% sejauh ini guys. Proposal ini dibuat berdasarkan Arbitrum Foundation yang meluncurkan program perluasan Arbitrum pada bulan Januari yang memungkinkan proyek pihak ketiga untuk bercabang dan memodifikasi basis kode Arbitrum untuk digunakan pada chain apapun ya yang mendapatkan keamanan dari Ethereum sebagai imbalan untuk mematuhi pengaturan bagi hasilnya. Namun proposal tersebut mencatat bahwa Arbitrum Foundation telah menerima permintaan dari pengembang yang ingin menggunakan Orbit Chain pada chain non-Ethereum termasuk Bitcoin, BNB Chain, dan juga Cosmos. Proposal tersebut mencatat bahwa memperluas cakupan penerapan Arbitrum Orbit dapat mendorong peningkatan pendapatan untuk proyek tersebut, dan sesuai dengan program perluasan Arbitrum, Orbit Chain baru diharapkan untuk membagikan 10% dari keuntungan kembali ke ekosistem Arbitrum, dengan 8% masuk ke Arbitrum DAO dan 2% diperuntukkan bagi persekutuan pengembang Arbitrum. Arbitrum Orbit adalah kerangka kerja yang memungkinkan pengembang ya untuk membuat rantai rollup layer 2 dan layer 3 yang dipesan lebih dahulu, dan Orbit Chain ini dapat sangat disesuaikan, memungkinkan pengembang untuk mengubah fitur-fitur inti termasuk token gas yang didukung jaringan, mekanisme tata kelola, lapisan ketersediaan data, dan juga fitur privasi guys. Project-project yang memanfaatkan teknologi Orbit Chain ini ya, baru-baru ini telah berkembang pesat dengan XAI sebagai jaringan layer 3 yang berfokus pada game yang dikembangkan bersama oleh Off-Chain Labs sebagai tim di belakang Arbitrum ya, muncul sebagai jaringan layer 3 teratas berdasarkan aktivitasnya guys. Dan throughput harian untuk XAI secara konsisten melebihi 100 transaksi per detik dalam beberapa minggu terakhir ya, setara dengan lebih dari 40% TPS gabungan dari mainnet Ethereum layer 2 dan layer 3 guys. Kemudian ada Raya Network yang merupakan jaringan layer 2 modular yang dioptimalkan untuk aplikasi perdagangan. Baru-baru ini juga muncul sebagai Orbit Chain DeFi teratas dengan total nilai terkunci atau TVL sebesar 142,3 juta dolar ya, turun dari level tertinggi sepanjang masanya yang melebihi 250 juta dolar. Dan proyek ini masih menikmati keunggulan yang cukup besar di antara Orbit Chain berdasarkan TVL-nya guys. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat untuk potensi dari Orbit Chain ini ke depannya, dan kita tunggu aja nanti apakah ini akan bisa lebih mengembangkan ya ekosistem dari Arbitrum itu sendiri, karena dengan perluasan di luar ekosistem Ethereum tentu saja ini akan menjadi peluang bagus ya bagi para pengembang untuk bisa berkontribusi di dalamnya, dan secara tidak langsung akan memperluas ekosistem dari Arbitrum itu sendiri. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir, ada info yang cukup menarik juga ya, seperti yang diinformasikan di Crypto Potato, diinformasikan bahwa ada pengumuman penting khususnya untuk Ripple ya, di mana RWA atau Real World Asset akan tersedia di XRPL ya, atau XRP Labs. Nah, ini menarik ya. OpenAiden yang merupakan perusahaan fintech yang berfokus pada bridge atau menjembatani keuangan tradisional ya dan DeFi, akan memperkenalkan tokenized US Treasury Bills atau T-Bills ke XRP Ledger dan para penggunanya untuk pertama kalinya guys. Nah, sementara itu Ripple akan membuat dana untuk mengalokasikan 10 juta dolar ya untuk produk yang disebutkan di atas, di mana Marcus Invenger sebagai wakil presiden senior di Ripple X mengklaim
bahwa T-bills Open Eden mewakili contoh menarik tentang bagaimana semua jenis aset dunia nyata atau real world asset ditokenisasi untuk mendorong utilitas dan peluang baru, guys. Tokenized dari T-bills adalah representasi digital ya dari tagihan treasury Amerika Serikat tradisional yang diterbitkan pada blockchain atau platform teknologi buku besar terdistribusi, dan prosesnya melibatkan pengubahan hak atas produk keuangan menjadi token yang kemudian dapat diperdagangkan, disimpan atau ditransfer ke wallet digital, guys. Dan belum lama ini ya, Open Eden melampaui 75 juta dolar ya dalam total nilai terkunci atau TVL untuk tokenized T-bills. Dan berbicara tentang masalah ini, salah satu pendiri dari Open Eden yaitu si Jeremy, dan dia mengatakan bahwa Open Eden telah menarik berbagai klien institusional termasuk yayasan, perbendaan perusahaan, dan dana sisi beli yang berkontribusi pada basis pengguna yang stabil dan beragam, guys. Dan dia mengatakan bahwa tokenized T-bills ke XRP Ledger adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan perusahaan, dan pengguna akan dapat mencetak produk tersebut melalui stablecoin termasuk Ripple USD yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini, guys. Ini cukup menarik dan kita tunggu aja ya dengan adanya real world asset yang akan diterapkan ya di ekosistem XRP atau XRP Ledger ini. Tentu saja ini akan menjadi semakin menarik ya untuk persaingan di aset dunia nyata yang akan diintegrasikan ya ke dunia digital ya, atau istilahnya mah ditokenisasikan. Ini cukup menarik dan tentu saja ini akan menjadi peluang baru juga ya bagi para pengembang ataupun bagi para pecinta kripto untuk bisa mengambil opportunity yang lebih bagus lagi ke depannya dengan banyaknya kesempatan seperti ini, guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu, guys, yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi, dan untuk rekomendasi project baru nanti kalian bisa mampir aja di Telegram ya. Dan tentu saja seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.